Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Steven. Selamat datang di channel YouTube ST Build. Di sini kita akan membahas mengenai desain-desain rumah, baik secara eksterior maupun interior. Tujuan dibentuknya channel ini adalah untuk membantu teman-teman semua mewujudkan rumah impian kalian. Rumah yang akan kita bahas kali ini berdiri di tanah dengan ukuran 6x25 meter, memiliki 2 tingkat lantai dengan split level, memiliki 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 carport, dan ada kolam renangnya juga loh. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat rumahnya. Rumah ini memiliki konsep modern minimalis yang banyak digemari oleh teman-teman milenial zaman sekarang. Apalagi, bangun ruang rumah ini memang didesain untuk ditinggali 1 atau maksimal 2 orang saja. Cocok nih untuk teman-teman semua yang masih bujang atau yang akan menikah. Yuk, mari kita lihat potongan rumah ini. Pada lantai 1, terdapat carport, ruang berjalan atau hallway, kulkas, kamar mandi, ruang laundry, dan kolam renang. Naik ke lantai 1,5, disinilah terdapat split level yang isinya adalah kamar utama. Kemudian, naik lagi ke lantai 2, di sini terdapat dapur dan ruang makan, juga ada ruang keluarga yang balkonnya menghadap langsung ke kolam renang. Lalu, tingkat paling atas atau atap pada bangunan ini menggunakan genteng metal biasa dan dak beton untuk menutupi atap dari kamar utama. Sekarang, mari kita lihat potongan sampingnya. Dari potongan samping, dapat kita lihat bahwa kamar utama naik sekitar 1,7 meter. Baru kemudian naik lagi ke dapur dan tempat makan, lalu naik lagi sedikit ke ruang keluarga setinggi 3,5 meter. Oke, setelah melihat potongan tadi, mari sekarang kita lanjut ke interiornya. Carport pada rumah ini hanya mampu menampung 1 buah mobil. Bagian atas carport terbuat dari keramik yang mampu menahan beban dari mobil. Masuk ke dalam rumah, kita akan disambut dengan hallway, di mana kita bersiap-siap dulu nih sebelum menikmati rumah setelah hari yang panjang. Pada ruang transisi ini, kenapa disebut transisi? Karena dari titik ini, kita bisa menuju ke atas, keluar, maupun ke bagian belakang rumah. Di sini kita disambut dengan kulkas, jadi buat teman-teman yang pulang dengan keadaan lapar atau haus, bisa langsung ngemil, ambil minuman, atau bahkan makanan berat untuk dimasak. Lanjut ke kamar mandi. Meskipun kamar mandi ini agak sempit, tapi kamar mandi ini didesain dengan seelegan mungkin. Dengan menggunakan material yang terbuat dari kayu di lantai dan dinding, menambah kesan mewah dan keren pada kamar mandi ini. Ditambah lagi dengan adanya bathtub, teman-teman jadi benar-benar bisa santai banget untuk menikmati keindahan dari kamar mandi ini. Oke, sekarang kita ke laundry room. Di laundry room atau ruang cuci ini, teman-teman bisa nyuci pakaian di mesin cuci, sekaligus ngeringin pakaiannya di mesin pengering yang ditaruhnya atas bawah sama mesin cuci. Lemari di ruang cuci ini memang didesain supaya muat untuk menampung kedua mesin ini, sehingga teman-teman nggak perlu lagi yang namanya ngejemur pakaian. Jadi, pakaian yang udah kering bisa langsung digantung pakai gantungan baju, atau bisa juga langsung dilipat dan dimasukin ke dalam lemari. Kemudian, di sampingnya ada lemari besi yang atasnya atau tatakannya terbuat dari kayu. Lemari besi yang terbuka ini berfungsi supaya teman-teman bisa taruh barang-barang stok seperti tisu, sabun, shampoo, dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita ke tempat yang asik banget di rumah ini, yaitu kolam renang. Nah, di sini teman-teman bisa berenang dengan puas karena kolamnya juga cukup besar dan ini adalah kolam renang pribadi. Sehingga teman-teman bisa menikmati berenang di sini selama mungkin. Oke, setelah dari kolam renang, yuk mari kita lanjut ngeliat tangga menuju ke kamar utama.
Tangga pada rumah ini terbuat dari kayu untuk meningkatkan kesan alaminya. Dan juga bagian bawah dari tangga ini terdapat mini garden atau taman kecil yang menambah kesan indah pada rumah ini. Naik sedikit dan kita langsung masuk ke kamar utama. Di kamar tidur ini, teman-teman bisa lihat bahwa ranjang menyatu dengan lemari. Di mana teman-teman kalau mau tidur bisa naik sedikit ke atas, dan kalau pagi-pagi bangun, mau ambil baju bisa langsung ambil dari lemari. Dan juga di samping ranjang langsung terdapat kaca besar yang menghadap keluar rumah. Fungsi kaca ini adalah untuk pencahayaan, sehingga kamar bisa hemat listrik di siang hari. Jangan takut dengan jendela yang menghadap keluar, karena privasi teman-teman tetap bisa terjaga dengan adanya louver atau garis-garis yang di luar itu. Membuat pandangan dari luar nggak langsung tembus ke dalam, dan teman-teman juga bisa nambahin gorden untuk menambah privasi. Kemudian, kamar ini juga multifungsi sebagai ruang kerja. Di mana pada rak atas, teman-teman semua bisa naruh buku atau dokumen-dokumen yang penting, dan teman-teman bisa kerja di meja yang luas ini sambil menikmati pemandangan keluar rumah. Yuk, mari kita naik lagi ke atas. Sebelum ke atas, kita bisa lihat di samping tangga bahwa ada kaca yang sangat besar menjunjung dari bawah sampai ke atas rumah. Fungsi dari kaca yang besar ini adalah untuk pencahayaan dan juga tidak lupa untuk estetika rumah ini. Kemudian, kita naik ke lantai 2 dan di sini kita menemukan dapur dan ruang makan. Dapur di sini memiliki desain yang fit berbentuk letter L dan bisa memenuhi semua kebutuhan dapur teman-teman. Kita bisa memasak, mencuci, bahkan menyimpan wine buat teman-teman yang suka minum wine. Bukan hanya dapur, tapi kita juga bisa menemukan tempat makan yang terbuat dari rangka besi dan hemat tempat. Di mana nggak perlu meja yang gede-gede buat menjadi tempat makan, tapi cukup meja kecil, tapi ketika makan, kita bisa sambil menikmati pemandangan di dalam rumah kita sendiri. Yuk, sekarang kita lihat ruang keluarganya yang hanya berjarak 3 anak tangga dari dapur dan ruang makan. Di sini, kita bisa menonton TV sambil menikmati suasana rumah plong, di mana kalau nengok ke kanan, kita bisa ngelihat seluruh isi rumah, dan kalau nengok ke kiri, kita bisa ngelihat keluar rumah dan juga balkon yang langsung mengarah ke kolam renang. Oke, kira-kira itu tadi room tour interior dari rumah ini. Sekarang, buat teman-teman yang penasaran sama harga rumahnya, mari kita bahas harga dari rumah ini. Karena rumah ini memiliki luas bangunan sekitar 156 meter kuadrat, maka kira-kira harga bangun dari rumah ini adalah 600 hingga 850 juta rupiah. Bergantung dari daerah di mana teman-teman ngebangun rumah ini ya tentunya. Oke, kira-kira itu dulu untuk desain rumah 6x25 ini. Jika dari teman-teman ada mau request desain rumah, bisa komen di bawah atau komen ke Instagram kita di @st.build. Jangan lupa di-follow ya teman-teman. Juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini kalau teman-teman suka, supaya channel ini bisa berkembang dan terus membantu teman-teman semua untuk bisa mewujudkan rumah impian kalian. Thank you, stay healthy, and see you in the next video.